Partisipasi cadangan pangan nasional, Koperasi Tunas Harapan Nusantara tancap gas budidaya lele. Meski belum mendapatkan kucuran bantuan dana dari pemerintahan Joko Widodo, namun hal ini tak mengendurkan semangat pengurus Koperasi Petani Tunas Harapan Nusantara untuk terus berpartisipasi, sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional yang diinisiasi Menhan Prabowo Subianto tersebut. Terbukti, Koperasi Petani Tunas Harapan Nusantara yang secara mandiri diinisiasi oleh Hakila Thorik atau yang akrab disapa Akil melakukan budidaya ikan lele di atas puluhan hektar lahan yang dikelola Junaedi Jaya, salah seorang pengurus Koperasi THN. Yang mana lokasi tambak ikan lele itu terletak di Kampung Tegal Pondok, Setu Singabangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bambang Santoso, Ketua Dewan Pengawas Koperasi Tunas Harapan Nusantara yang diamini Ketum Arief Kusnandar, tanggal 3 Januari tahun 2021, mengatakan, sebagai bentuk kepedulian dukungan terhadap program ketahanan pangan yang diinstruksikan Presiden Jokowi kepada Menhan Prabowo, salah seorang pengurus Koperasi Tunas Harapan Nusantara Erik Houston yang juga pengelola Resto Ikan Laut, Resto Kungfu Seafood di Cengkareng dan di Jalan Pluit Karang Barat, Muara Karang, Jakarta Utara itu, dalam waktu dekat ini juga turut ambil bagian untuk pengembangan budidaya ikan lele di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, katanya. Ia menguraikan, bentuk kemandirian dalam upaya mendukung lumbung pangan nasional telah dilakukan Koperasi Tunas Harapan Nusantara di sejumlah kawasan, misalnya meliputi wilayah Tenjo Kabupaten Bogor melalui terobosan budidaya ikan lele di Kamal Muara, Jakarta Utara dengan merangkul petani tambak bandeng. Pengurus petani di Purwakarta menjalin kerjasama dengan petani ikan darat yakni budidaya ikan mas dan nila. Di Kabupaten Indramayu memanfaatkan lahan tidur melalui penanaman singkong. Kemudian di Magelang, Jawa Tengah melalui Ahmad Ikhwan selaku Ketua Pengurus Koperasi Cabang Tunas Harapan Nusantara gencar melakukan penyediaan bibit tanaman dan buah-buahan. Sementara koperasi di wilayah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Dusun Kepusari, Katongan, Kepusari, Ngelipar mengandalkan upaya tumpang sari dengan menanam jagung, singkong, kacang tanah dan kedelai di atas puluhan hektar lahan. Sedangkan di Pandeglang, Banten melakukan upaya ternak kambing, urainya. Menurutnya, terobosan Koperasi Petani Tunas Harapan Nusantara terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah pada tahun 2021, terutama seiring meningkatnya ancaman krisis pangan dunia akibat pandemi COVID-19. Sehingga anggaran yang akan dikucurkan untuk mendukung fokus ini mencapai Rp99 triliun. Presiden Jokowi mengingatkan soal risiko krisis pangan yang terjadi sebagai dampak dari pandemi corona. Hal ini merespons Organisasi Pangan Dunia, FAO, yang sudah mengingatkan potensi krisis pangan di tengah corona. FAO telah mengeluarkan peringatan adanya potensi kelangkaan pangan dunia sebagai dampak panjang dari pandemi COVID-19. Di dalam negeri, sejumlah langkah sudah kita ambil dan persiapkan sejak dini untuk memastikan ketahanan pangan di daerah-daerah selama pandemi, kata Jokowi dalam akun media sosialnya. Jokowi juga mengatakan selain memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan bantuan bahan pokok yang amat dibutuhkan di tengah kebijakan tanggap darurat COVID-19 ini. Krisis pangan menjadi persoalan serius yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Ketersediaan pangan mulai menipis dampak dari penyebaran virus corona, COVID-19, dan ini memang sudah menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk membangun swasembada pangan. Persoalan ini menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Jokowi, Kepala Negara bahkan telah mengutus jajaran menterinya untuk menjadikan Kalimantan Tengah sebagai kawasan food estate. Sedangkan jajaran menteri yang diutus adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.